Shalom jemaat Genesaret Youth. Puji syukur pada pagi hari ini kembali kita bisa bertemu dalam ibadah online di channel YouTube GMI Genesaret. Mari sebelum kita memulai ibadah kita mau siapkan hati kita mau berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita mau bersaat teduh. Mari kita tinggikan Dia, Tuhan kita yang begitu suci, yang maha kuasa. Biarlah segala pujian kita hanya baginya. Kita mau nyanyikan Holy, Holy, Holy. Early
Allah kami yang begitu kudus, yang begitu mulia. Terimalah setiap pujian kami Tuhan. Layakkanlah setiap kami, setiap penyembahan kami hari ini, setiap hati kami yang rindu mendengarkan firman-Mu. Terimalah semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Berkati juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menyapa sekali lagi jemaat sekalian, Shalom. Ya, puji syukur ya pada hari ini kita bisa dengan semangat kita mau datang ke hadirat Tuhan kembali. Ya, karena hari ini spesial ya gitu ya. Ini adalah ibadah pertama online Genesaret Youth gitu ya. Nah, kalau dilihat nih kiri kanan nih atas nih ya, agak ada dekorasi sedikit banyak gitu ya. Karena kita mau merayakan ulang tahun Genesaret Youth yang ke-21. Ya, adanya pergantian generasi jemaat dari tahun ke tahun. Tapi semangat anak muda di tempat ini gak pernah surut untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin ya. Karena bukan sembarangan doa kita ada di komunitas yang sama. Karena Tuhan yang memilih setiap kita untuk bersatu hati, bertumbuh dan membawa kemuliaan bagi namanya. Kita mau angkat pujian selanjutnya dengan semangat. Senang dimansikan untuk bangkit berdiri. Kita mau sambil bertepuk tangan, kita dipimpin.
kita yang sudah dipilih oleh Tuhan sendiri nggak dibiarin gitu aja teman-teman. Tapi kita diberi kuasa untuk menaklukkan musuh dan untuk menjadi generasi muda yang bisa terus bekerja buat Tuhan dan menyenangkan hatinya. Mari kita mau angkat pujian selanjutnya lebih semangat lagi. Kita menyanyikan Ku Diberi Kuasa. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan telah memilih setiap kita. Dia juga telah memberikan kita kuasa gitu. Dan dia juga yang memanggil setiap kita untuk menjadi alat kerajaannya, untuk mengerjakan rancangannya hanya bagi kemuliaannya. Kita menaikkan pujian kita selanjutnya. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur
Halo teman-teman muda, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Dia untuk kita dapat beribadah, kita dapat berbakti, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh menikmati sukacita dalam ibadah. Dan saat ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat memahami, dan kami siap untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Berkati untuk teman-teman yang akan mendengarkan, dimanapun mereka berada, Tuhan yang menolong. Berkati hamba-Mu juga dalam segala keterbatasan, Tuhan yang memampukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita disegarkan dengan sebuah tema yang sangat-sangat baik gitu ya. Sebuah tema yang memberi kita semangat, sebuah tema yang menggerakkan kita, sebuah tema yang kembali mengingatkan kita bahwa setiap kita adalah orang-orang berharga di mata Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Extraordinary Generation. Generasi luar biasa. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang generasi, maka kita akan memikirkan ada orang-orang yang memiliki kemampuan, ada orang-orang yang memiliki kekuatan, ada orang-orang yang secara intelektual mampu, ada orang-orang yang akan siap menjadi pemimpin. Biasanya itu hal-hal yang terfikirkan oleh kita kalau kita berbicara tentang generasi. Namun menarik kalau hari ini kita tidak hanya berbicara sebatas generasi yang biasa-biasa saja. Tetapi kita akan merenungkan bagaimana kita menjadi generasi yang luar biasa. Bukan berarti biasa di luar ya, itu pengertiannya sudah beda. Tetapi dalam bagian ini kita kembali diingatkan. Apakah saya, apakah teman-teman, apakah kita semua sudah menjadi extraordinary generation, atau kita belum tahu bagaimana kita menjadi seorang generasi yang luar biasa. Teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari-hari ini kita ada dalam situasi yang tidak biasanya. Kita masih berjuang dengan kondisi pandemi yang masih terus berlangsung sampai hari ini. Tidak sedikit di antara kita yang mengalami kesulitan karena keadaan ini. Tidak sedikit di antara kita yang mungkin semangatnya itu pudar, yang mungkin semangatnya itu mulai redup. Entah itu semangat belajar, semangat untuk melakukan hal-hal yang kita senangi, ataupun semangat untuk kita bisa berkreativitas. Mungkin saat ini kita tengah bergumul akan hal-hal itu. Kita harus belajar dari rumah. Kita harus ibadah pun dari rumah. Kita mau melakukan kegiatan segala sesuatu terbatas. Kita hidup dalam era yang disebut dengan new normal. Tetapi harusnya keadaan itu tidak membuat kita kalah dengan situasi dan kondisi dunia hari ini. Justru dalam kondisi yang seperti itu, kita sebagai anak-anak muda hadir. Kita sebagai anak-anak muda datang untuk membawa pengharapan bagi mereka yang tengah mengalami kehilangan sukacita atau kehilangan semangat. Kehadiran kita itulah yang menunjukkan bahwa itu merupakan bagian
dari hidup generasi luar biasa. Menarik sekali teman-teman kalau kita berbicara tentang generasi. Orang muda dituntut untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Akan tetapi seringkali orang muda juga dipandang sebelah mata, bukan? Mungkin karena usia yang masih begitu muda. Mungkin karena pengalaman yang belum terlalu banyak. Makanya seringkali orang muda dipandang sebelah mata. Namun di dalam Tuhan, siapapun adalah berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihi kita semua. Dan Tuhan menjadikan kita sebagai generasi iman di zaman ini dan untuk zaman yang akan datang. Teman-teman, dalam kisah Alkitab itu banyak sekali tokoh yang digunakan Tuhan, tokoh yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi pemimpin. Teman-teman ingat gak dengan yang namanya Yeremia? Ya, dia seorang nabi, dia seorang hamba Tuhan, dia seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan Tuhan pernah berkata di dalam Yeremia pasal yang pertama itu bahwa sebelum aku Tuhan membentuk engkau Yeremia dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Aku telah menguduskan engkau. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi bangsa, menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu bukti bahwa Tuhan itu tahu, kenal dengan setiap orang yang Ia kasihi, termasuk kita hari ini. Bahkan Tuhan juga pernah berkata kepada Yeremia bahwa jangan pernah mengatakan aku ini masih muda, belum banyak pengalaman. Tidak. Bagi Tuhan siapapun dapat Ia pakai secara luar biasa. Itu salah satu contoh di Perjanjian Lama. Kemudian teman-teman ingat dengan raja-raja Israel yang juga secara luar biasa dipakai Tuhan menjadi generasi yang memimpin bangsa yang besar. Tentunya itu semua adalah bukti bahwa Tuhan mampu memakai siapapun. Untuk itu, mari kita bersiap menjadi extraordinary generation. Firman Tuhan hari ini menyapa kita dari surat 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Begini bunyinya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan juga melakukan firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, surat ini adalah surat tulisan Rasul Paulus. Rasul yang sangat besar, rasul yang juga dipakai Tuhan dari generasinya menjadi pemberita Injil di banyak tempat. Satu kali Rasul Paulus mengirimkan surat kepada seorang muda yang bernama Timotius. Timotius ini adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Dan untuk menguatkan iman Timotius, untuk mempersiapkan Timotius menjadi pemimpin, maka Paulus memiliki andil untuk membentuk Timotius ini. Timotius dibina dalam keluarga yang juga mengenal Tuhan. Ya, dia punya ibu, dia punya nenek yang mengajarkan dia sedari kecil tentang firman Tuhan, tentang
Tuhan yang begitu besar. Dan di bagian ini, seorang muda yang bernama Timotius dinasihati oleh seorang Paulus. Dan Paulus berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Muda artinya di sini teman-teman, Timotius masih sangat belia. Usia belum begitu dewasa. Pengalaman masih sangat sedikit. Namun Paulus sudah menguatkan Timotius dengan berkata, jangan sampai ada orang yang meremehkan, yang merendahkan, atau yang menyepelekan kamu. Hari ini firman ini juga menyapa saya dan teman-teman. Jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita muda. Karena bagi Tuhan, bukan karena usia kita dapat melayani, bukan karena usia kita dapat dipakai Tuhan, namun semua itu hanya oleh karena anugerah Tuhan semata. Timotius seorang muda yang taat. Ia taat kepada orang tuanya. Ia taat kepada Rasul Paulus. Ia juga taat kepada Tuhan yang ia percayai. Ia juga seorang yang penuh dengan kasih sayang. Ia mau mendengarkan ketika ia diajar. Ia mau melakukan setiap pesan yang disampaikan kepadanya. Itulah Timotius. Dan ia berani untuk menyaksikan Injil, bercerita tentang Kristus bagi banyak orang. Meskipun ia muda, pengalaman belum begitu banyak, namun hatinya, hidupnya, pikirannya dewasa di dalam Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita itu bisa minder. Kita itu merasa kita itu nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Kita itu tidak sama dengan orang lain yang memiliki banyak kelebihan. Aku mah apa atuh gitu ya. Terkadang kita minder. Terkadang kita takut. Terkadang kita merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Namun hari ini saya mau katakan bahwa di dalam Kristus, engkau dan saya adalah seseorang yang sangat berharga. Paulus mengingatkan kita untuk menjadi seorang yang luar biasa. Luar biasa untuk berdampak bagi banyak orang. Luar biasa untuk memberi warna bagi lingkungan di mana kita berada. Maka ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Paulus mengingatkan kepada Timotius, jadilah teladan dalam perkataan. Teman-teman pernah nggak menghitung satu hari itu teman-teman mengeluarkan kata berapa banyak? Pernah nggak menghitung satu hari itu kita ngomong itu berapa banyak? Atau kita berbicara berapa lama? Pernah nggak? Pasti banyak, bukan? Banyak sekali perkataan, kalimat yang kita keluarkan. Namun, sudahkah kita mengeluarkan perkataan yang membangun? Perkataan yang menyemangati? Perkataan yang memberi dukungan? Perkataan-perkataan jujur yang keluar dari mulut kita? Apakah itu selalu menjadi bagian dari tiap-tiap kata yang kita keluarkan, dari setiap kalimat yang didengarkan oleh orang lain? Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi
Yang penting adalah pakailah perkataan baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, teman-teman di rumah, bagaimana cara berkomunikasinya dengan orang tua? Teman-teman yang punya sahabat, bagaimana cara berkomunikasi di antara kalian? Teman-teman yang mempunyai koko, cici, ataupun dedek, bagaimana cara teman-teman berkomunikasi dengan mereka? Ingat, jadilah teladan melalui perkataan. Jangan sampai perkataan-perkataan yang tidak benar, tidak baik, kotor kalau firman Tuhan berkata, itu keluar dari mulut kita. Tapi biarlah perkataan kita memberkati, menyenangkan orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, jadilah teladan dalam tingkah laku. Tingkah laku itu berbicara tentang gaya kita, gerak-gerik kita. Itu adalah tingkah laku. Dan orang pastinya lebih banyak melihat tingkah laku kita, bukan? Kalau poin yang pertama kita diingatkan untuk menjaga perkataan. Dan poin yang kedua adalah lanjutan dari poin yang pertama. Kalau kita berkata, aku tiap pagi harus baca Alkitab, namun dalam kebiasaan tingkah laku kita nggak melakukan, maka itu nggak sinkron. Nggak klop begitu. Tetapi kalau kita berkata, ya, aku siap menyemangati temanku yang sedang terpuruk, sedang sedih, sedang susah. Dan action kita adalah sungguh kita menyemangati dia. Berarti itu semua sejalan. Yeskiel 18 ayat 9 berkata, hidup menurut ketetapanku, kata Tuhan, dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. So teman-teman, perhatikan tingkah lakumu setiap hari. Karena orang lebih banyak menilai action kita, gaya kita, pembawaan kita. Tapi yakinlah, kalau kita sungguh-sungguh hidup seturut dengan maunya Tuhan, kita akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, jadilah teladan dalam kasih. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ingat, kasih terbesar yang sudah kita terima adalah kasih anugerah penyelamatan dari Yesus Kristus. Kasih yang tidak dapat kita bayar dengan apapun. Kasih yang di dalamnya kita tidak punya andil. Kasih itu adalah kasih yang diberikan secara cuma-cuma, dan itu disebut sebagai anugerah ataupun kasih karunia. Jadilah teladan dalam kasihmu. Kalau Yesus mau berkorban untuk kita, Yesus mau mati untuk kita, Yesus mau menyelamatkan kita. So sekarang kita juga harus bisa berkorban bagi teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan kita. Apalagi di tengah-tengah situasi yang sulit hari ini. Coba lihat teman-temanmu yang membutuhkan. Mereka yang mungkin kesulitan belajar karena banyaknya keterbatasan. Coba kita berpikir, apa yang bisa aku lakukan untuk dia? Teman-teman yang mungkin terbatas untuk mengikuti ibadah karena banyak keterbatasan. Coba kita pikirkan, bagaimana caranya untuk membantu mereka. Teman-teman ingat, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ada pengorbanan di sana. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong.
Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Inilah generasi yang luar biasa di dalam Tuhan. Generasi yang hidupnya sungguh-sungguh dipenuhi dengan kasih Kristus. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Kiranya itu menjadi pegangan, semangat bagi kita untuk menjalani hidup di tengah-tengah situasi yang tidak menentu hari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segala apa yang kamu miliki. Kasihilah sesamamu. Kasihilah dirimu. Itu adalah bukti nyata dari kita menjadi generasi yang berdampak. Yang keempat, jadilah teladan dalam kesetiaan. Kesetiaan di sini berbicara tentang tanggung jawab kita. Tiap-tiap kita pasti punya tanggung jawab. Yang sudah bekerja, tanggung jawabnya dalam pekerjaan. Yang masih studi, tanggung jawab kita adalah belajar. Pengurus, tanggung jawabnya adalah mempersiapkan segala sesuatu dalam ibadah tiap hari Minggu. Tiap-tiap kita punya tanggung jawab. Tiap-tiap kita punya beban. Namun firman Tuhan berkata, jadilah teladan dalam kesetiaan. Lukas pasal 16 ayat 10a berkata begini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita mulai belajar untuk setia dengan segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Mempersiapkan ibadah dalam bentuk online ini, teman-teman, bukanlah sesuatu yang mudah. Ada tantangan, ada kesulitan, ada perjuangan di dalamnya. Namun mari kita tetap belajar untuk bertanggung jawab. Kalian yang masih studi, yang tiap hari harus belajar dari rumah, tiap hari harus di depan layar, entah itu komputer, entah itu handphone, yang setiap hari mungkin harus menggunakan alat bantu untuk mendengar dengan jelas apa yang disampaikan. Yuk teman-teman, setia, bertanggung jawablah dengan apa yang sudah dipercayakan. Dan yang terakhir, jadilah teladan dalam kesucianmu. Kesucian itu berbicara tentang bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan juga kudus. Perkataan tingkah laku, kasih dan kesetiaan dirangkul dalam kesucian hidup kita. Mari kita menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, menjaga tingkah laku kita, menjaga tutur kata kita, menjaga pendengaran kita, supaya kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Teman-teman, ingatlah, extraordinary generation adalah garam dan terang dunia. Kita adalah garam, kita adalah terang, dan kita harus mampu menggarami, kita harus mampu menyinari, kita harus membagikan apa yang baik yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Kita telah dipilih dalam generasi ini menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, mengecap keselamatan, beroleh janji kekekalan. Dan kita pun harus siap menjadi teladan bagi sesama kita, karena kita adalah pemenang di dalam Tuhan.
Jika ada yang susah hati hari ini, mohon Tuhan kuatkan. Jika ada yang sedih, mohon Tuhan hiburkan. Tuhanlah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Hanya Dia yang mampu menolong kita melewati kesulitan-kesulitan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman-Mu sungguh menguatkan kami, sungguh menolong kami untuk kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimenangkan di dalam Kristus Yesus. Jadikan kami sebagai anak-anak dalam generasi ini dan generasi yang akan datang. Anak-anak yang siap untuk menjadi teladan. Teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kesucian, teladan dalam kasih, teladan dalam kesetiaan. Pimpin kami semua ya Tuhan. Lebih khusus untuk teman-teman yang beribadah dari rumah. PRMI hari ini boleh berusia 21 tahun. Kami percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Melalui komisi, melalui komunitas ini, anak-anak-Mu dibekali dengan iman. Anak-anak-Mu ditolong untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Biarlah melalui perayaan yang ke-21 hari ini, mereka boleh terus bertumbuh, setia, cinta kepada Tuhan, dan sungguh hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap teman-teman pengurus dalam jerih lelah, dalam pemikiran, dalam segala sesuatu yang mereka persiapkan. Berikan kesehatan, kekuatan hati yang selalu bersyukur dan juga bersukacita. Berkati untuk setiap rohaniwan. Mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan sebagai pembina rohani, sebagai orang yang Tuhan tempatkan untuk mengabarkan Injil-Mu. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Biarlah sukacita hari ini kami boleh bawa dimanapun kami berada. Terpuji dan termulialah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Guys, kita sudah melaksanakan ibadah HUT Remaja PRMI dan saatnya kita akan doa tutup dan kita menerima berkat dari Tuhan. Mari lipat tangan semuanya adik-adik di rumah dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami bersukacita bersama dengan malaikat-Mu di surga karena Tuhan sudah memimpin kami dalam pelayanan di remaja ini. Kami percaya kalau bukan Tuhan ada di depan kami, menuntun kami, tentunya kami tidak ada sampai saat ini. Tapi kami bersyukur tangan Tuhan yang kuat dan tak terlihat itu menjaga kami, menopang kami dan memberkati kami. Dan biarlah kita terima berkat yang dari Tuhan saja. Kiranya Allah sumber segala berkat kasih karunia. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang menolong kita dan memberkati kita semua. Akan memelihara hidup-Mu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Terima
Kudus secara pribadi kita mengucap syukur untuk hari ini dan ibadah kita. Teman-teman Genesaret Youth, ibadah kita sudah selesai, tapi acara kita belum selesai. Kita mau sama-sama merayakan ulang tahun ke-21 gereja kita. Kita mau sama-sama nyanyikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Gen Youth, selamat ulang tahun. Padamu Gen Youth, selamat ulang tahun. Mari kita berdoa untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang 21 tahun anak-anak remaja Genesaret Youth. Mari kita berdoa. Tuhan, di depan-Mu, di tengah-tengah kami ada lilin yang menyala 21 tahun. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami selama ini. Kami memulai dari yang kecil, Tuhan pelihara sampai kami ada saat ini. Kami berdoa supaya di usia kami yang 21 tahun ini, Tuhan juga terus pimpin pelayanan kami. Pimpin pengurus-pengurus yang ada, yang dikomando oleh Ferry, biarlah mereka juga bisa melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka kerjakan selama mereka melayani di Genesaret Youth ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semuanya itu, dan kami percaya bahwa kesetiaan Tuhanlah yang akan membantu kami, memimpin kami, menolong kami, sampai pada akhirnya kami menyelesaikan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita mau sama-sama tiup lilinnya. Kita mau nyanyiin tiup lilin. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, acara kita sudah selesai hari ini, teman-teman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.